Zaman sekarang baterai gede di sebuah smartphone udah jadi kayak hal yang biasa ya. Kalau di 2-3 tahun lalu, baterai 5000 mAh jadi benchmark baterai badak. Mulai dari tahun 2024, baterai 6000 mAh yang dipakai sama di beberapa brand smartphone, salah satunya iQOO Z9, jadi acuan baterai gede. Nah, di tahun ini makin gila karena ada beberapa HP yang baterainya di atas 6000 mAh tapi tetap punya bodi yang tipis. Tapi gimana kalau HP yang baterainya di atas 7000 mAh? Apakah tetap tipis atau jadi makin tebel? Kayaknya iQOO udah menjawab pertanyaan tadi lewat HP ini. HP apa tuh bang? Nah, buat tahu jawabannya lu tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gua Dendi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go! iQOO Z10. Ya, menurut gua HP ini menanggung beban yang cukup berat karena harus meneruskan legasi yang ditinggal sama iQOO Z series, terutama iQOO Z7 dan iQOO Z9 yang menurut gue jadi salah satu smartphone mid-range paling menarik di zamannya. Dan sebagai reminder aja kalau iQOO ini adalah bagian dari brand Vivo yang lebih fokus ke performanya ya. Pabriknya sama dan after salesnya ini juga sama kayak punya Vivo yang terkenal mantep banget pelayanannya. Oke, balik lagi ya. Sekarang gue mau bahas desainnya dulu. Kalau ngomongin desain, dia berubah total ya cuy. iQOO meninggalkan desain yang udah dibawa sama iQOO Z7 dan iQOO Z9-nya yang bentukannya kameranya itu kotak di kiri atas. Sekarang pakai desain yang baru buat iQOO yang BAM kameranya itu di tengah. Kayaknya kiblat smartphone Cina dari flagship ke mid-range-nya udah modelan kayak gini ya. Terus bagian tepi back cover-nya itu masih ada lengkungan yang biasa disebut 2.5D. Nah, pilihan warnanya ini ada dua cuy, Nitro Black dan yang satu lagi Quantum Silver yang kayak gue pegang ini. Yang kalau dilihat itu kayak ada semacam pola berbentuk awan gitu ya. Nah, walau ngegendong baterai gede 7300 mAh Blue Volt battery yang nanti bakal kita bahas, tapi untuk ketebalan HP ini ternyata dia tetap tipis ya. Masih di bawah 8 mm, tepatnya di 7,89 mm. Buat perbandingan sama Vivo Y29 yang punya baterai 6500 mAh, ketebalannya itu ada di 8,2 mm. Which is HP ini termasuk HP tipis ya. Dan bobotnya juga masih asik karena masih di bawah 200 gram, lebih tepatnya 199 gram aja. Ditambah ada sertifikasi MIL STD810H yang otomatis lebih kuat. Klaimnya sih lebih kuat 150% ya kalau dibanding sama seri sebelumnya. Terus dia juga udah ada IP rating cuy, di IP65. Jadi sesekali kalau kehujanan tipis-tipis aman aja ya. Satu hal yang menurut gue cukup menarik ada di depannya cuy. Desain layarnya ini udah pakai dot display ya, tapi bezelnya itu udah termasuk yang tipis dan simetris. Dipadu dengan quad curve screen yang ada sedikit banget lengkungannya di keempat pinggirannya. Ini yang bikin ngilangin kesan kaku di layar flat pada umumnya, tapi tetap nyaman dipakai, nggak kayak layar curve yang sering kesentuh nggak sengaja. Sepengalaman gue jadiin HP yang punya layar quad curve kayak gini tuh dipakai sehari-harinya nyaman banget dan enak kalau buat kebutuhan gaming. Atau kerja sekalipun ya, karena kalau dipegang lama-lama tuh rasanya nyaman, nggak sakit kayak desain layar flat. Nah, tapi yang bikin gue sedikit kecewa karena resolusi di layarnya ini turun cuy. Karena di iQOO Z10 walau layarnya udah AMOLED, terus pakai panel baru pula yang disebut POLED atau plastik OLED yang lebih lentur dan biasanya dipakai di HP-HP lipet, tapi resolusi layarnya ini cuma jadi Full HD Plus sekarang. Yang di Z9-nya itu udah 1,5K ya. Terus refresh rate-nya juga jadi 120Hz yang di generasi sebelumnya udah di 144Hz. Terus layarnya ini udah dukung 10-bit dan ada SGS Low Blue Light Certification yang gunanya biar mata itu nggak cepet capek karena ngeliatin layarnya. Terus peak brightness-nya ini sekarang naik 500 nits nih, sekarang ada di 5000 nits. Yang tentunya aman banget kalau dipakai di kondisi terik matahari. Experience gua sama layarnya iQOO Z10 ini sih sebenarnya nggak ada yang salah ya. Layarnya vivid, warnanya keluar tapi nggak over. Terus kesannya juga adem kalau dipakai buat nonton drakor lamaan. Kalau dipakai buat main game, respon layarnya juga asik, kenceng, satset. Terus buat fingerprint scannernya tentu udah di dalam layar. Respon buka layarnya juga cukup cepet ya. Nice banget iQOO. Nah, banyak banget yang nanyain gue kalau iQOO Z10 ini ada NFC-nya nggak bang? Gue jawab ada ya, dan dia udah dukung multifunction NFC. Jadi bisa daftarin kartu akses ke HP ini. Dan kita nggak perlu repot bawa kartu akses buat buka pintu atau buat buka akses di apartemen ya. Oke, sekarang kita ngomongin baterainya cuy. Gue nggak ngerti ilmu apa lagi yang dipakai sama iQOO sampai bisa nyematin 7300 mAh Blue Volt battery di bodi HP setipis ini.
Dan HP ini juga dapat rekor muri ya, karena dia jadi the biggest smartphone battery in Indonesia. Kalau menurut kalian ada nggak smartphone normal di Indonesia yang baterainya lebih gede dari HP ini? Kasih tahu gue di kolom deskripsi ya, dan sekalian tinggal tombol subscribe juga dan tombol like juga. Thank you. Oke, buat daya tahan baterai segede gini selama gue pakai sih awet parah ya. Di kondisi masih 100% aja, gue buat nonton YouTube 1 jam, dia cuma berkurang 2%. Mobile Legends 30 menit berkurang 2% juga. Dan main Wuthering Waves 30 menit cuma berkurang 6-7%. Gila, irit banget ini baterainya. Terus selama gue pakai, dia screen on time-nya itu dapat di 12 jam lebih. Dan screen off time-nya itu lebih dari 1 hari. Dengan catatan selama gue tesnya, mode monsternya ini nyala ya, dan layarnya gue lock di 120 Hz. Jadi kebayang kalau cuma dipakai sehari-hari kayak biasa, pasti jauh-jauh nih dari kata sobat PLN. Terus iQOO juga ngasih charger 90 watt flash charge yang kalau buat ngecas baterainya selama 15 menit dapat di 19%. Terus butuh waktu 1 jam 20 menitan buat ke 100%. Ya kurang lengkap apa lagi ya, baterai jumbo, irit, ngecas kenceng. Ditambah ada fitur bypass charging biar lo bisa tetap main game sambil ngecas HP-nya tanpa takut HP-nya jadi overheat. Paten banget nih ya iQOO Z10. Terus buat UI dia pakai Phantom OS 15 based on Android 15. Infonya sih bakal dapat 2 kali upgrade OS dan 3 tahun security patch. Dengan RAM 12GB plus 12GB dan internal storage di 512GB. Terus kalau ngomongin soal AI Vivo ini sebenarnya ada banyak banget ya cuy. Sebut aja Circle to Search, terus AI Eraser yang bisa dengan mudah menghapus objek yang kita nggak inginkan di sebuah foto. Terus ada juga AI Voice Changer for gaming dan masih banyak lagi sebenarnya. Terus soal SoC dia pakai Qualcomm Snapdragon S Gen 3. Pasti banget nih kalian nganggap SoC ini downgrade dari 7 Gen 3 ya. Karena ada embel-embel S-nya di belakang angka 7-nya. Sebenarnya anggapan ini kurang pas menurut gue, karena huruf S di belakang angka 7-nya itu berarti selected. Yang gue baca sih ya, 7S Gen 3 ini dia punya 4 core gede dan pakai arsitektur Cortex A720. Yang mana ini keluaran baru dan lebih efisien sampai 20%. Dan performanya naik sampai 4,5% kalau dibanding sama Cortex A715 yang dipunyai sama Snapdragon 7 Gen 3. Kalau gue lihat teman-teman tech reviewer yang udah review iQOO Z9 yang pakai Snapdragon 7 Gen 3, dia dapat skor Antutu 10-nya itu di 810 ribuan. Sementara iQOO Z10 Antutu 10-nya dapat di 823 ribuan. Ada sedikit peningkatan ya, walau sedikit banget. Terus buat CPU throttlingnya aman banget karena nggak ada throttling sama sekali, dapat di 94%, mantap. Terus buat tes gamingnya langsung gue mainin Mobile Legends rata kanan cuy. Dia dapat settingan grafiknya itu di Ultra 90 FPS ya. Experience-nya selama main pakai HP ini sih bener-bener fun, nggak ada komplain sama sekali kalau buat HP-nya. Paling gue komplain sama Mobile Legends-nya aja, kenapa sih nggak dibuka 120 FPS-nya? Padahal main di 90 FPS ini termasuk yang lancar parah, drop FPS-nya maksimal di 75 FPS aja. Terus suhunya juga masih adem banget, masih di bawah 40 derajat, dan rata-rata FPS-nya dapat di 88,1 FPS. Terus kita lanjutin main PUBG Mobile cuy. Dia dapat settingan grafiknya itu di HDR Extreme. Sayang banget ya 90 FPS-nya nggak kebuka. Tapi serius deh, performanya 7S Gen 3 ini bisa gue bilang mantep. Karena kalau lihat grafik, dia bisa stabil di 50-60 FPS ya. Drop FPS-nya pun cuma sesekali di 45 FPS, abis itu stabil lagi. Walau SLC-nya bukan yang super kenceng, tapi menurut gue lebih fun kalau FPS-nya lebih stabil gini saat main game. Nah, terus lanjut ya, kita sekalian bantai aja pakai game berat cuy, Wuthering Waves. Gue taruh di settingan medium 60 FPS. Experience mainnya bisa gue bilang lumayan asik ya, walau nggak yang mulus-mulus banget mentok di 60 FPS terus. Emang sesekali nyampe ke 60 FPS, tapi lebih seringnya itu di sekitaran 45-50 FPS. Sesekali pas war ramean emang bisa drop sampai ke 20-an FPS. Pas kejadian FPS drop ini yang gue rasain sih suhu HP-nya emang udah agak panas di tangan gue. Dan pas gue ukur udah sampai 44,6 derajat. Emang belum yang panas-panas banget ya. Cuma udah agak nggak enak kalau di tangan gue. Nah, main di sekitaran 45 menit dia dapat rata-rata FPS-nya di 46,9 FPS cuy. Oke, terakhir kita bahas kameranya iQOO Z10. Main kameranya di 50 megapiksel dan pakai sensor Sony IMX882.
Ya, sensor lama yang masih sering banget dipakai di lensa smartphone terbaru pun karena terkenal dengan performa fotografinya yang cukup bagus ya. Ditemenin kamera bokeh 2 megapiksel. Terus buat kamera depannya punya resolusi 32 megapiksel. Ini upgrade ya dari seri sebelumnya yang cuma 16 megapiksel. Buat performa kameranya, jujur, dia punya output yang menurut gue balance warnanya. Nggak yang saturated banget, mungkin yang bisa gue bilang lebih ke arah natural ya. Tapi dengan catatan dikit, kalau misalnya kalian demen foto yang warnanya gonjreng biar ready to post di sosmed, kayaknya hasil foto iQOO Z10 ini masih harus agak sedikit lo edit sih. Biar warnanya lebih keluar, terus detailnya juga emang bukan yang bagus-bagus banget. Cuma buat kelasannya, detail pada fotonya itu bisa gue bilang cukup tajam. Karena kalau pas fotonya kita zoom, ada bagian dimana detailnya kurang dapat. Walau overall fotonya masih masuk ke kategori tajam sih. Buat dynamic range juga udah cukup luas ya. Tekstur awannya jelas, foregroundnya juga nggak overexpose, cakep lah. Kameranya iQOO Z10 ini agak lumayan struggle kalau di kondisi low light cuy. Karena buat dapat foto tajam mesti agak effort. Kadang nggak cukup sekali jepret, harus 2-3 kali baru deh lo bisa pilih mana hasilnya yang menurut lo lebih tajam. Dari sektor noise juga masih ada lah ya, tapi nggak sampai yang ngeganggu. Terus hasil fotonya juga nggak lebay diteranginnya. Kalau boleh bilang gue lebih suka foto low light dengan hasil fotonya itu yang nggak terang-terang banget, biar kondisi low lightnya juga masih berasa. Nah, di iQOO Z10 ini kayak gini nih. Buat kamera selfie-nya juga punya performa yang cukup oke kalau buat di kelasannya. Skin tone-nya emang diangkat jadi lebih putih dikit, cuma nggak over ya. Buat detailnya bisa gue bilang so-so aja, tapi dynamic range-nya juga cukup bagus nih cuy. Ya, ini adalah contoh video dari iQOO Z10, iQOO Z10. iQOO Z10 di resolusi 1080p 30 fps dengan ultra steady-nya on ya. Jadi dia ada fitur ultra steady tapi cuma bisa di 1080p 30 fps aja. Oke, di sini juga ada voice enhance. Jadi dia kayak buat nge-reduce noise, itu aja sih, noise reduction aja sih. Tapi di sini gua nyalain dan ini gua matiin kayak gitu. Ada bedanya? Dan ini coba kita jalan ya, dengan ultra steady-nya nyala. Oke, menurut kalian gimana? Ini gue jalan santai aja. Menurut kalian gimana? Apakah stabil videonya? Untuk gambar sih sebenarnya yang nggak bagus-bagus banget, cuma juga nggak yang jelek ya. Untuk warna surprisingly cukup akurat. Untuk dynamic range di sana putih semua ya. Emang awannya, langit lagi putih semua, nggak ada awan. Nah kayak gitu. Terus buat autofocus, ya autofocusnya bagus ya. Nah terus warnanya surprisingly cukup akurat nih warnanya. Nah kalau misalnya tanpa ultra steady gimana bang? Kita cobain ya di 1080p 60 fps abis ini. Oke, ini 1080p 60 fps. Kalau kita lihat di sini stabil nggak ya? Cukup stabil sih ya, cukup oke. Terus kita lihat, nah itu awannya di sini nggak terlalu putih, masih ada tekstur awan sedikit. Dynamic range-nya cukup bagus tapi nggak yang bagus banget. Dan dia bisa di zoom ya 2 kali sampai ke 10 kali. Balik lagi ke 1, tapi ini digital zoom ya, jadi hasilnya nggak yang bagus-bagus banget. Dan ini kita coba sambil jalan lagi. Nah kayak gitu. Menurut kalian stabil nggak? Langsung komen di bawah ya. Kita coba ke 4K 30.
Oke, ini di 4K 30 fps. Ultra steady-nya nggak nyala karena nggak bisa nyala, cuma di 1080 ke 30 fps saja bisa nyala ultra steady. Nah, ini warnanya cukup akurat sih ya. Nah, itu fokusnya. Kita coba lagi fokusnya. Nah, fokusnya bagus. Kita coba sambil jalan ya. Menurut gue ini cukup stabil ya kalau dipakai jalan. Mungkin kalau dipakai lari agak goyang-goyang, tapi kalau dipakai jalan dengan ya ini handheld biasa aja cukup stabil. Nah, kayak gitu, kita coba jalan lagi. Cukup stabil sih ya, warnanya bagus. Surprisingly gue suka warnanya karena tangannya tuh ya mirip ya sama skin tone gue. Nah, kita cobain kamera depan nih ya. Oke, ini dia contoh perekaman dari iQOO Z10 ya. Ini di resolusi 1080 30 fps. Kalau kita lihat skin tone bagus ya. Emang iQOO Z skin tone bagus gini ya. Cakep tapi skin tone. Detailnya juga cukup bagus. Habis baru bangun tidur nih. Lagi gak enak badan jadi kebanyakan tidur. Kayak gitu langsung keringetan. Dynamic range juga cukup bagus. Di belakang masih kelihatan ya awannya ya. Langitnya masih biru kelihatan, tapi di muka masih terekspos dengan bagus. Oke, ini kita coba sambil jalan. Kayak gini rekaman dari kamera selfie-nya iQOO Z10. Kita coba di resolusi lain ya. Nah, ini di 1080p 60 fps. Kalau gue lihat dia lebih sedikit diterangin malah ya. Tadi di 1080 30 fps agak gelap. Di sini terangnya bagus. Tapi skin tone juga tetap bagus ya. Sedikit aja diterangin sih. Dynamic range-nya bagusan tadi ya. Dynamic range bagusan di 1080 30 fps ya. Tadi di sini masih biru. Tapi di sini putih asli kayak gitu. Nah, warnanya biru kan aslinya. Nah, ini langsung jadi putih. Kayak gitu. Ini juga bisa depan belakang bisa 4K 30 ternyata. Keren juga. Coba kita ya cobain 4K 30 di kamera selfie-nya. Nah, ini di 4K 30. Kalau kita lihat di sini warnanya di 30 fps ternyata dynamic range lebih bagus dia. Tapi di 60 fps tadi sini putih ya. Di sini lebih bagus. Cuma warnanya memang sedikit lebih gelap untuk ngejar dynamic range ya. Di foregroundnya di muka sedikit lebih gelap, tapi untuk ngejar dynamic range biar supaya lebih bagus. Tuh awannya masih kelihatan di belakang kan. Muka juga masih kayak expose dengan bagus, tapi nggak yang bagus banget. Masih kelihatan bisa dilihat lah. Kayak gitu. Untuk detail kalian lihat sendiri kayak gimana. Untuk perekaman suaranya juga ini langsung dari mic internalnya ya. Menurut kalian suaranya bagus atau enggak, atau hasil perekaman video kamera belakangnya bagus atau enggak? Langsung komen di bawah. Yuk kita balik ke studio. So, emang gua akui di beberapa sektor kayak di resolusi layarnya dan refresh rate layarnya emang ada sedikit downgrade ya. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya upgrade yang dikasih malah lebih banyak sekarang. Sekarang itu ada sertifikasi MIL STD 810H, jadi smartphone bisa lebih kuat. Terus desain layarnya juga udah kayak HP-HP flagship, quad curve. Terus baterainya bukan badak lagi, ini malah ya, monster. Plus charger kenceng, performa bisa gue bilang juga masih oke. Jadi kalau kalian punya duit 4,2 juta atau varian lain yang lebih murah juga ada ya. Dan butuh HP dengan specs yang dikasih sama iQOO Z10, boleh langsung cek link pembeliannya yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan di bawah sini juga ada ya. Dan yaudah segitu aja review Detek Indo buat iQOO Z10. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Denny pamit. Ciao. iQOO Z10 menarik, tapi iQOO Neo 10 kayaknya lebih menarik. Kita bahas nggak ya?